Oke semuanya, jadi definisi matriks elementer merupakan matriks bujur sangkar yang dikenai oleh suatu operasi baris elementer. Oke semuanya, jadi matriks elementer dapat digunakan sebagai salah satu metode yang dapat dilakukan untuk mendapatkan inverse suatu matriks. Oke teman-teman, pada matriks elementer yang namanya metode OBE atau operasi baris elementer. Dalam menggunakan metode ini ada 3 cara, yaitu yang pertama menukarkan baris pertama dengan baris yang lain, yang kedua mengalihkan sebuah baris dengan bilangan yang bukan nol, yang ketiga menjumlahkan kelipatan sebuah baris dengan baris yang lainnya. Oke, sekarang sebagai contoh kita diberikan sebuah matriks 3x3. Dapat kita lihat pada matriks ini memiliki elemen min 5, 5, min 1, 5, min 6, 2, min 1, 2, dan min 1. Jadi untuk mengerjakan soal matriks ini, kita berpatokan pada rumus ini, dimana A dikali A inverse sama dengan matriks identitas. Sebelah kiri ini merupakan matriks elementer, dan sebelah kanan ini merupakan matriks identitas. Jadi caranya kita harus mengubah matriks yang sebelah kiri ini seperti matriks identitas yang ada di sebelah kanan ini. Jadi pada matriks ini angka 1 ini harus kita ubah menjadi angka 0. Maka kita menggunakan sifat yang nomor 2, yaitu B1 sama dengan min 1/5 dikali dengan B1, dimana ketika kita kalikan min 1/5 dikali dengan 1 sama dengan nilai yang di sini, min 5. Begitu juga selanjutnya sampai pada matriks ini min 1/5 dikali B1, maka hasilnya akan menjadi min 1/5. Pada baris kedua kita akan mengubah juga dari angka 5 menjadi angka 0, maka kita menggunakan B2 sama dengan min 5 B1 ditambah B2, dimana ketika kita kalikan min 5 dengan B1 dan kemudian ditambah B2, maka hasilnya akan menjadi 0. Ini akan menjadi min 1, ini akan menjadi 1, ini akan menjadi 1, ini menjadi 1, dan ini menjadi 0. Lalu pada baris yang ketiga kita akan mengubah baris min ketiga, yaitu di sini min 1 menjadi 0, yaitu dengan rumus 1B1 ditambah B3. Maka ketika itu ditambahkan B1 tambah B3, min 1 ditambah 1 ditambah min B3, maka hasilnya akan menjadi 0, ini akan menjadi 1, ini menjadi min 1, ini menjadi 1/5, ini menjadi 0, dan menjadi 1. Jadi tahap selanjutnya yaitu nomor 4, B2 itu kita kalikan dengan minus B2, dimana sini B2 nya di sini 0, kita kalikan dengan minus B2 maka hasilnya 0, minus 1 kita kalikan dengan minus B2 maka hasilnya 1, 1 kita kalikan dengan minus B2 maka hasilnya minus 1, 1 akan menjadi negatif 1, 1 akan menjadi negatif 1, 0 akan menjadi 0. Untuk tahap selanjutnya kita akan mencari pada baris yang pertama ini, dimana kita menggunakan hal yang sama lagi pada tahap yang keempat, yaitu menjumlahkan kelipatannya. Pada tahap yang kelima ini B1 kita tambahkan dengan baris ketiga, dimana di sini B1 1, terus kita tambahkan baris ketiga itu 0, 1 tambah 0 sama dengan 1 pada baris pertama. Ini juga pada baris pertama dia min 1, pada baris ketiga dia 1, negatif 1 ditambah 1, maka pada baris pertama dia 0. Begitu juga dengan ini, hasilnya akan menjadi 3/5. Di sini hasilnya akan menjadi tetap 2/5 min 2/5, di sini menjadi 0, di sini 1. Kemudian tahap selanjutnya nomor 6 kita akan mencari pada baris yang ketiga. Di sini sama juga kita menjumlahkan hasil kelipatannya, sifat nomor 3, yaitu negatif 1 B2 kita tambahkan pada B3, negatif 1 B2 ditambahkan pada B3, jadi 0, negatif 0 ditambah 0 maka hasilnya tetap menjadi 0. Ini negatif 1 ditambah 1, maka pada baris ketiga ini akan menjadi 1. Ini negatif 1, di sini adalah negatif 1 B2, maka dia menjadi positif, ditambah dengan B3 negatif 4/5, maka di sini hasilnya tetap negatif 4/5. Di sini juga hasilnya menjadi
4/5, di sini hasilnya jadi 1, menjadi 1. Jadi langkah selanjutnya ini tidak jauh beda dengan langkah sebelumnya, itu kita akan tetap mencari pada baris yang ketiga untuk kita ubah ke angka 1. Maka rumusnya negatif 1B2 kita tambahkan dengan B3. Maka di sini akan menjadi 0, sini 0, ini menjadi 1/5, ini menjadi 4/5, ini menjadi 1, ini menjadi 1. Kemudian pada selanjutnya itu ke 8, kita kembali mencari baris ketiga. Kita menggunakan dimana kita menggunakan B3 sama dengan 5 dikali dengan B3. Maka ini B3 kita kalikan dengan 5, maka hasilnya tetap menjadi 0. Ini kita 0 kita kalikan dengan 5, maka hasilnya tetap menjadi 0. Ini negatif 1, ini 1/5, kita kalikan dengan 5, maka hasilnya menjadi 1. Begitu juga dengan ini menjadi 4, ini menjadi 5, ini menjadi 5. Lalu langkah yang ke-9, kita mencari pada baris pertama, dimana baris pertama 3/5 B3 kita tambahkan dengan B2. Di sini ada 3/5 B3 itu 0, 3/5 kita tambahkan dengan B2, maka hasilnya menjadi 1 tetap. Ini menjadi 0, ini menjadi 0. Dari ini dia negatif 3/5 ditambah dengan B2, maka hasilnya menjadi tetap itu 0. Ini negatif 2/5 kita tambah dengan B2, hasilnya 2, 0 kita tambah dengan B2, hasilnya 3, 1 kita tambah dengan B2, hasilnya 4. Lalu pada langkah yang ke-10 atau langkah terakhir, kita mencari pada baris yang kedua, dimana pada baris kedua ini B3 kita tambahkan dengan B2. Di sini B3 0 kita tambahkan dengan B2, maka hasilnya tetap 0. Di sini B3 kita tambahkan dengan B2, maka hasilnya tetap 1. Di sini B3 kita tambahkan dengan B2, ini negatif 1, ini maka akan menjadi 0. Dapat kita lihat dia telah memenuhi matriks identitas yang sebelumnya matriks elementer, telah berhasil kita ubah menjadi matriks identitas dengan elemen 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 dan matriks ini sebelahnya, yaitu inversnya matriks elementer yang tadi dengan elemen 2 3 4 3 4 5 dan 4 5 5. Ini merupakan inverse dari matriks elementer karena kita telah mengubahnya dengan matriks identitas. Jadi demikian video dari saya. Terima kasih telah menonton.